عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي حث علينا التعلم والتعليم لإنقاذ الناس من عذاب أليم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث لإنقاذ الناس من عذاب الجحيم، وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين إلى يوم لقاء الملك العليم. أما بعد. Bapak Kadus Lingkungan Laut dan Libuan Daya yang saya hormati, para ketua RT, para masyarakat, muka agama, ketua Yayasan Pondok Pesantren Zilalul Quran, ketua Pondok Putri Banu Abdurrahim yang saya hormati, ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Halimi, para masayikh, para tuan guru, para asatidz dari Pondok Pesantren Zilalul Quran, sekaligus para pengasuh daripada Pondok Banu Abdurrahim bersama para wali santri dan para santriwan santriwati. Ini nara santriwan karena santriwati memang putri. Jadi peringat doang kesiapan peramaan di daerah. Maka alhamdulillah niki adalah merupakan suatu bab mukaddimah, pendahuluan. Maka lemak lomba berhasil saputri sampai menghatamkan Alfiyah dan kitab-kitab Nahu Salai. Maka kita berharap bahwa yang santriwan tertarik untuk menjadi salah satu atau bagian daripada binaan Pondok Putra Banu Abdurrahim di bawah naungan Pondok Pesantren Zilalul Quran. Patut yang perlu bersyukur bahwa bijajan tiang Ponggo pangkin niki sampun menghatamkan Al-Jurmiyah, kemudian menghatamkan Amsilati. Ponggo wikan si beriang Amsilati niki adalah Kiai Gus Taufikur Rahman. Taufikur Rahman niki anak dengan miskin. Dia tamat di Pondok Maslakul Huda, asuhan daripada Kaisal Mahfuz, hanya tamat aliyah. Dan ia termasuk memang santri yang pas-pasan. Dia cerdas lalu, dia jenius. Lalu karena ia miskin, dia narak sini ngelanjutkan kuliah. Jadi hanya tingkat aliyah. Aliyah doang mungkin dari aliyah khusus, masih aliyah umum, artinya sistem madrasah. Lalu karena hamasahnya, karena semangatnya, ternyata kemiskinan ini dorong ia untuk jari sesuai dengan cita-citanya. Namun dengan sudah mau meraih titel profesor doktor secara akademik, aku daka-daka dendekku jadi profesor doktor, lagu asal kebudayaan karya paling tidak bau nurut karya daripada profesor doktor. Lagu walau permarak ini ke awalnya si nanti dulu mujahadah dan riyadhah, perjuangan dan latihan, menekuni tarekat sambil mendalami ilmu laduni. Akhirnya dia coba untuk menyusun kitab pertama di Amsilati ini.
hanya bermodalkan ilmu pas-pasan le aliyah maslahul huda aswan daripada kisah mahfuz. Lalu karena keinginan tinggi sambil berikhtiar, mujahadah, riadah dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala berhasil. Akhirnya makin ini nyusun kitab, nyusun buku, bahkan sampai profesor doktor lulusan luar negeri mengadakan penelitian terhadap hasil karya daripada Kiai Taufik Rahman. Masih panjang jadi karena yang tamat karya doang. Lagu baru-baru ini sekedar tamat karya doang tidak menjadi halangan bagi saya untuk menjadi orang yang mampu meraih prestasi seperti raihan profesor doktor. Akhirnya tentu mulailah ia membangun pondok si pertama dari sangkok Bali ini sampai nebau mengganti lokalisasinya begini, artinya rumah pelacur. Jadi sopok pondok pesantren makin ini alhamdulillah termasuk salah sopok pondok pesantren yang sangat luar biasa di Jepara Nika. Nah, niki adalah dari pendorong bagi tiang pelungguh. Yang penting arak isi milih berkorban untuk tekun dan istiqomah, maka Allah akan memperlihatkan hasil ketekunan dan istiqomah niki. Karena api wala intansyurullah yang surkum, lamun kepada tulen-tulen dulung Allah Ta'ala, pasti Allah dulung tiang pelungguh. Kekurangan harta tidak menjadi halangan bagi tiang pelungguh untuk mengembangkan sebuah pondok pesantren, apalagi kalau didukung dengan harta. Dalam arti para pengasuh boleh terdiri daripada orang-orang yang tidak punya uang. Dia beriang kebun bangkat, lagu para pencinta daripada pondok pesantren ini tidak takut untuk mengeluarkan biaya dalam rangka pengembangan pondok pesantren. Di samping tiang pelungguh memperhatikan, mungkin berbagi dengan fuqara masakin secara di sekitar tiang pelungguh, sampunan tiang pelungguh lupa lembaga pendidikan niki sampun arak dari hubungan daya. Karena tidak mustahil era menjadi salah sopok daripada pondok pesantren brek di Gunung Sari Batu Layar ini. Tidak mustahil. Yang penting adalah istiqomah. Yang penting istiqomah di samping ajar ilmu bijajari niki, ajar ia pendekatan diri kepada Allah dengan media sholat. Bila perlu tegak salat tahajud, salat tasbih, salat duha terutama sekali. Karena itu cara tiang pelungguh berusaha untuk membangun suatu peradaban material melewat suatu yang spiritual. Jadi tiang pelungguh dikit para masanya siara le pondok pesantren Zilan Quran membangun sebuah peradaban baru le di Bungan Daya. Niki Allah membutuhkan dukungan. Ya sebabnya dari Rasul bahasa kun aliman au muta'alliman au sami'an au muhibban fala takun khamisan. Selaku umatku bahasa Rasulullah, jadilah dengan alim. Lamun kita bau jadi dengan alim, jadilah dengan si rajin ngaji. Lamun kita sempat untuk rajin ngaji, jadilah dengan si berdengar. Lamun kita sempat lalu berdengar pengajian, jadilah dengan pencinta pengajian. Wala takun khamisan, dan dek jadi dengan si kelima bahasa Rasulullah. Alim dek, ngaji dek, dengar pengajian dek, kemudian pencinta pengajian pun dia. Dalam marah ini nanti jadi tiang pelungguh. Rajin ngaji artinya tiang pelungguh setiap arak pengajian tiang pelungguh hadir. Tentu isi ngajar tiang pelungguh ini adalah dengan alim.
Dan alim ini kenapa? Ialah man alima bi ilmihi, dengan isi mengamalkan ilmunya. Arti mengamalkan ilmu ini adalah mempraktikkan ilmu. Termasuk mempraktikkan ilmu adalah mengajarkan ilmu. Karena nanti, karena ilmu tentang mengajarkan ilmu itu sendiri bukan ilmu. Kemudian al-sami'an bahasa Rasulullah. Namun yang perlu sempat lalu ngaji, maka antek yang pelungguh paling tidak jadi pendengar pengajian. Di waktu-waktu tiang pelungguh liwat, lalu dengar tiang pelungguh dengan mengajaran ngaji, antek tiang pelungguh perhatian mentelah mangan semendak. Karena ya bahasa Rasulullah, idza maratum birajul jannah farta'un. Namun tiang pelungguh liwat, lek taman surga pada berdamuk bahasa Rasulullah. Pada berdamuk. Niki, au muhibban, atau jadilah pencinta pengajian. Tiang tunggu misal sibuk lalu ngurus bisnis untuk meta rezeki, jaru sayun tiang tunggu beribadah, jaru sayun keluarga beribadah, maka buktikan cinta pelunggu sani dalam bentuk mendukung lembaga pendidikan, terutama sekali syariat rezeki. Bila perlu pastikan Bapak Ibu, bila perlu pastikan sekian persen daripada keuntungan perusahaan ini disisihkan untuk pembiayaan lembaga pendidikan itu. Niscaya dengan demikian Allah akan mempermudah rezeki yang tumbuh, akan berkah rezeki yang tumbuh. Misal perusahaan ini, pastikanlah kira-kira mau perusahaan ini bagi mau 10.000 misalnya sisihkan 1.000, mau 1.000 sisihkan 2.000. Maka antek ini membuktikan bahwa diri yang perlu cinta terhadap pengajian. Namun dek yang pelungguh tama di dalam isi salah toko daripada si empat niki dendek jadi dengan si kelima, selain kelima itu masih perlu alim dek, rajin dek, dengar pengajian dek, jadi pencinta pengajian pun dek. Jadi apa jadi yang pelungguh? Nah ini kan dek nak apa jadinya. Sementara Bapak Ibu, era dari kiamat dan sudah Allah Subhanahu Wa Taala membangun kursi ini tinggi meja, kursi dari sinar. Dia tak tahu pira miliar duit nak kursi sinar nikah dan dia rata artinya arah si sangat tinggi, arah si pertengahan, arah isi rendahan. Tergantung daripada Sayyidina Khalid ia kursi ini dari sinar itu. Antek dan sudah Allah Ta'ala melalui lisan para malaikat mengatakan, wahai para ulama, pada takolin kursi masing-masing, masing-masing berada nih. Ya bahasa daripada suara nikah. Akhirnya para ulama ini kitiwo Bapak Ibu bergerumunan marak tengkong isi tiwo di musim hujan. Kau kali kursi masing-masing. Lamuah pada pas tahun pada kau kali kursi masing-masing. Kita nak murid me. Walaupun nyebut dalam kedes kita. Walaupun duit le murid me malah bintang di langit. Silahkan kita ya. Itu syafaat. Nah niki riwayat dengan Imam Muslim Bapak Ibu hadis niki. Sehingga selaku para ulama nikah, para tuan guru, para ustaz akan minta murid-muridnya sampai ini nyebut misalnya di dalam mangkok si paling dalam, di dalam sumur si sangat petang sumur niki di dalam gua, tahu gua niki di dalam gawah. Jangan minta muridnya si para ulama niki selain kebukaan pintu syafaat sebagai yang tuh Nabi besar Muhammad SAW. Maka dan menawar pada kebaikan Bapak Ibu, mula dengan hisab, mula dengan hisab yang sangat sulit. Lalu dengan berkat syafaat daripada para alim ulama nikah, para guru-guru tiang pelungguh, para ustaz yang pelungguh, bau teringanan hisab. Isi sebenarnya kita neraka dalam waktu yang cukup monek. Lalu dengan sebab syafaat niki bau semendaan di dalam neraka.
Nah, isi gentek neraka selama 7.000 tahun ini adalah dengan isi memangnya masih Islam dari umat Muhammad SAW, lagu sekalipun di luar dengar pengajian jadi minara, saya jadi guru lah. Atau keren mendengar pengajian lagu selaput gurunya di dalam aku jadi guru. Kumpulan karena ia jadi takabur. Dia dah bawa syafaat karena kumpulan. Dia bilang kita tolong syafaat wah ya Nabi ini maka dia punya syafaat aku lebih tinggi daripada anda. Lagunya dia mau kursi, padahal itu tentu yang dua ilmunya lagu selaku guru dan tidak aku jadi guru karena ia merasa dirinya lebih alim daripada gurunya. Niki gak ya mereka 7.000 tahun angkat sebulan karena Nabi selaku dengan syafaat dia tidak terima, berarti kesombongan dengan dunia sampai akhirat tetap sombong. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu saat makin ini tema isi angkatnya isi para pengasuh yayasan Pondok Pesantren Jalil Quran, kemudian mobil khusus Santri Putri Banu Abdurrahim sangat tepat, sangat tepat. Ialah memang tentang naat tabi'unil man'ud. Jadi seolah-olah Bapak Ibu ka'annal aba'i nu'utun wal abna'a man'utun. Harus sebaliknya. Ka'annal abna'a nu'utun wal aba'u ka'al aba'a man'utun. Seolah-olah bila jadi tiang kloniki bagikan sifat. Sedangkan tiang tunggu sebagai dia kawan adalah jadi man'ut kesifatan. Namun masalah ini yang namanya buah tidak pernah jauh jatuhnya dari pangkalnya. Artinya lulun kayu niki nyoh misalnya Bapak Ibu dia luah dari ang buahnya jauh dengan tunggaknya. Pasti paling tidak ya ini mendak tunggaknya senyum itu karena tunggak dia bengkok sekali. Mendaknya kadang-kadang tunggaknya atau bengkok jauh angannya paling tidak ya lurus kencap-pucapnya. Niki ada nyur. Jadi filosofi daripada lalu niki Bapak Ibu sini luah dari ang buahnya jauh dengan tunggaknya kecuali apabila buah niki terkongkok isi bukal. Lalu terkongkok isi bukal jadi ini lolo di bungan daya kadang-kadang contohnya ini ke disempani kumpulnya karena itu dia sebukal artinya Nabi karena ini sekalipun dia mengikuti karakter daripada dengan toaknya sekalipun dia darat mengikuti karakter daripada dengan toaknya. Nah oleh sebab itulah Bapak Ibu sekalipun memang pendidikan ada kedua macam lembaga pendidikan ini. Pertama pendidikan keluarga, kedua pendidikan masyarakat, si kedua pendidikan sekolah. Lembaga pendidikan si berupa keluarga ini sangat menentukan, sangat menentukan selama perkembangan anak niki dengan berusaha sampai berumur 7 tahun. Nah adapun lama berumur 7 tahun terbentuklah anak niki isi lembaga pendidikan sekolah, sehingga kadang-kadang Bapak Ibu di jajaran tiang pelunggu memiliki kebiasaan berbeda kerja tiang pelunggu di dalam rumah tangga karena yang mendapatkan suatu pelajaran di sekolah, sehingga arak sopo dengan Bapak Ibu niki keluarga non muslim cuma ya bertugas di daerah muslim di tempat nikah di nara taman kanak-kanak isi ta'asuh isi secara nasional lalu kebetulan si arak adalah taman kanak-kanak Islam
daripada anak nanti ke sekolah dengan nikah kemanalah ia taman kanak-kanak Islam. Kali taman kanak-kanak Islam ini kajar bermain tante melepas awak lewat ke tindo tindo ana lewat pun tiang pelonggoh urus daripada tindo, kemudian ngombe tante berdoa lewat pun tasigen ngelor. Nah tindo ana setelah ngelor minum marika masih pokoknya selapuk si penting-penting niki bapak ibu tidak melewatkan sampai cara beristinja kajar. Akhirnya karena ini sampai terbentuk karakter yang terpuji di dalam pendidikan sekolah, maka adanya terus perhatian cara ina amaknya si ngelor. Dia dah pergi berseiman, dia dah pergi berdoa. Kan macam bismillah, kan ada memang dia tahu berdoa, dia tahu bismillah. Antara nabi bapak ibu, karena kena ina ama lampu perhatian sudah tak ada mangan, tak ada gini marah sampi ni. Marah sampi doa kena mangan minum ngambek dulu. Lama apa sah ngambek masih, bebek dulu masih. Tidak ni setelah pundek, besok iman dek karena berdoa. Nanti nak ajar ina ama bapak ibu membaca bismillah, kemudian berdoa. Doa sebelum makan, doa setelah makan. Ajaran yang aman, bengak terus nak aman. Dan mana bengak jauh. Anak dan ke sekolahan kamu nak selapuk pegawai kamu berjampi dodo ni. Berdoa ni dia pandang berjampi. Melek berjampi. Setelah melek berjampi, setelah makan berjampi. Jauh lagu hajukan ya, bagus wahai anak, bagus nih. Bagus. Nah yalah, antek ngone-ngone bapak ibu beli-beli kanak niki, pokoknya akhlak ina amak berbeda ke kakak-kakak ini. Menyebabkan terus ina amak ini tertarik untuk menganut agama Islam. Tertarik menganut agama Islam. Nah ini membuktikan bahwa pendidikan sekolah ini sangat berpengaruh untuk pembentukan karakter daripada bijan-bijan umum. Sangat berpengaruh. Kemudian pendidikan masyarakat bapak ibu kadang-kadang lebih berpengaruh daripada pendidikan sekolah. Karena nanti lamun pendidikan sekolah mungkin dengan jam 9:30 sampai jam 10 misalnya lagu di luar madrasah, di luar sekolah. Bijarin tiang peluru niki bergaul bebas saja, batur-batur pada belek niki yang kadang-kadang akhirnya melupakan hasil pendidikan sekolah, melupakan hasil pendidikan keluarga, lalu pendidikan masyarakat niki lah isi jari membentuk karakter daripada bijarin tiang peluru niki. Sehingga pengaruh daripada lembaga pendidikan setelah niki sangat menentukan keberlangsungan hidup kejadian yang tunggu. Apakah kejadian dengan soleh atau tidak kejadian dengan saleh, ini sangat ditentukan. Lalu misal bapak ibu apabila ndok misalnya di pondok, nah ini kan berarti pendidikan keluarga bau tinggalannya semendak dulu, pendidikan masyarakat pun tinggalannya terbentuklah karakternya isi lembaga madrasah, lembaga pendidikan. Fokus 24 jam kali sekian ngone dari pondok, dari asrama, tentu akan membentuk karakter bijajari yang tunggu niki akan menjadi karakter isi sangat lurus. Maka dengan demikian tiang tunggu berharap kehidupan keagamaan tiang bijajari tiang tunggu nanti lebih hebat daripada tiang tunggu. Ini kan seharusnya bapak ibu ante bijajari tiang tunggu niki lebih bagus tingkat keagamaannya, kembangan amalan keagamaannya daripada tiang tunggu. Niki kalau harapan tiang tunggu apabila hal niki tiang tunggu peroleh, nikilah sesungguhnya adalah merupakan kekayaan isi sangat luar biasa. Niki bapak ibu yang terbanyak
Tapi pasal daripada para ulama, khairukum man awrasu ilman wa illam takun ladaihim malan. Sebagus-bagus manusia ini adalah dengan mewariskan ilmu terhadap bijajarinya. Sekalipun kira-kira dia beriang harta, niscaya warisan ilmu ini adalah sangat-sangat berharga. Yang tidak berbahasa di dalam sopo nazam sarah matan rabiah ini fahadhihi li zaujatin fasaidan wala takun anil ulumi qaidan. Niki adalah tentang paraid, ialah warisan senina. Apabila senina niki ketinggalan si semamakna, sementara semamakna ndek beriang anak baik lengan ia mesak ataupun lengan senina selainan, maka senina niki akan mendapatkan seperempat. Adapun lamun semamakna ninggalan anak lengan senina niki mesak atau lengan senina selainan atau mungkin wai tinggalanna, maka senina niki akan mendapatkan seperbalu. Lizaujatin fasaidan, baik sopok senina ataupun lebih. Misalnya bapak ibu yang tunggu beriang senina 4, ninggalan sampai 10 niki yang tunggu tinggalan senina 4. Kemudian anak denara lagu arah inan tiang tunggu, arah aman tiang tunggu, maka niki ina akan mendapatkan sulusul baki, sementara amak mendapatkan asabah. Senina niki mendapatkan seperempat. Nah, lamun seperempat kan ke sepertelu, ya keparani tabayun. Tabayun ini akan mengalihkan penyebut si pertama dibanding penyebut si kedua. 4 kali telu sama dengan 12. 12 bagi 4 sama dengan telu. 12 kurang telu tinggal siwa. Maka ina ini mau ya sepertelu dengan siwa, ya jadi para sulusul batu. Itu. Sedina ini mau telu, kemudian ina ini mau telu, karena siwa bagi telu. Nah, kemudian lamun telu niki ya sebarang siham. Telu siham untuk ina, telu siham untuk sedina. Terombok telu tambah telu 6, 12 kurang 6, sisanya 6 niki adalah asabah untuk amak. Jadi dia kanggo amak niki dan pada mau kaca ina harus leang amak. Maka tersuruh maka dalam hadisnya saya si wanita Muhammad itu bingung, iname, umpena lagu dalam dua itu, amak duit yang mau, karena nanti tanggung jawabnya amak niki duit bapak ibu, karena nanti ina tidak wajib minta rezeki, sementara si rezeki adalah amak. Nah, baru isi seperti si telu niki. Nabagi jadi 4 isi senina nikah, nabagi jadi 4 atau malah sebelumnya contoh misalnya 12 tinggalan sampai isi semama nikah, berarti telu sampai niki nabagi jadi 4, dia berarti telu kaca pada telu, lalu telu niki bagi 4. Nah nikilah daripada fahadhihi li zaujatin fasaidan wala takun anil ulumi qaidan. Ini adalah merupakan bagian untuk sekit senina atau lebih daripada sekit wala takun anil ulumi qaidah. Dendek pada pensiun daripada untuk ilmu. Dendek pada pensiun untuk ilmu. Kumbena dan sila rasul berbahasa utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Pada peta ilmu dengan temersila dalam biong sampai tamat di pak luang kubur. Ini bahasa Rasulullah SAW. Dan saudara sudah mati lah. Utlubul ilma walau bisin. Pada peta ilmu walaupun sampai di Cina. Ilmu nabi yang kau pelajari di Cina bapak ibu.
ilmu agama lamun denara le dimungan langsung tipa belencong lamun denara belencong sila tipa kapek lamun denara tipa kapek silakan sila lamun denara sila silakan di matalam terus para nikah sampai kepada hanya le Cina atau tiang Kongo dari ulama lihat Cina ini para belajar ilmu agama lah kok si paling utama dalam nikah bapak ibu adalah ilmu ekonomi pembene karena naging tiang Kongo hampir seluruh pasar dunia injaknya si naging tiang Kongo karena jadi pengusaha di pasar-pasar dunia ini naging tiang Kongo dominan hampir 75% pasar dunia ini dikuasai oleh orang Cina dan pada umumnya sukses bapak ibu coba tiang Kongo seminan bandingan ya lamun tiang Kongo sak lokal nganya manok 3.000 Cina nganya manok 3.000 kira-kira udah sebanyak bertahan bapak ibu pasti 3.000 milik Cina ini lebih bertahan daripada 3.000 milik lokal kumbene lamun Cina beli yang 3.000 sebarang sakit langsung diobatin ambil seger jualnya sementara lamun sasak apabila sakit lompat manoknya kedua bekele dan arak sudah beli pakan manok si 3.000 lagi buat manok 100 tinggallah sampai 2.900 kecilnya jangan strategi ekonomi mana ini bapak ibu sehingga Nabi Tiang Kongo menyaksikan Cina itu mendominasi dalam bidang ekonomi sampai mangkini menjadi raksasa dunia akan diungguli Amerika di bau bapak ibu di bau terutama sekali sekarang Chinese overseas. Nah kembali kepada masalah ilmu bapak ibu seandainya bapak-bapak ibu-ibu si pada berusaha karena mangkini kita perlu samun serminan saksian semangat dan keseriusan daripada para asatidz secara Izalul Quran ataupun Banu Abdurrahim mendidik menjadi tiang Kongo maka alangkah bagusnya apabila tiang Kongo berazam untuk menyisihkan secara persen daripada keuntungan usaha peluang untuk pembiayaan daripada pondok pesantren Izalul Quran atau bil khusus adalah pondok putri Banu Abdurrahim karena ini kan dalam jihad bapak ibu harta tersebut penjuru wajah hidup di amwalikum anfusikum sabilillah pada berjuanglah di jalan Allah dengan hartamu dan dengan jiwa ragamu harta penjuru ini menunjukkan bahwa harta ini sangat penting nanti lagi di akhir zaman bapak ibu sayati ala ummati zamanun la budda alaihim min amwalil kathirah bila datang jemaah suatu masa bila alamin si umatku di masa no ndek nak bau dendek harus umatku menguasai harta duit anti menguasai harta duit maka oleh sebab mereka para pengusaha muda searah le di Bungani ini silahkan tingkatkan perusahaan tingkatkan bisnis kalian tetapi ingat sisihkan sekian persen untuk lembaga pendidikan sekian persen untuk umat masing yang di sekitar kita sekian persen untuk masjid nah setelah kita yang Kongo memperhatikan keluarga nah ini berarti yang Kongo mengutamakan hak Allah bapak ibu hak Allah yang ada pada diri yang Kongo ini dengan memperhatikan amanah-amanah Allah kepada yang Kongo berupa pendidikan ia malah daripada wala intan surullah yang surkum namun pada tulen-tulen tolong agama Allah insya Allah Allah akan menolong tiang Kongo kemudian para santriwati lanjutkan pendidikan kalian wala takun anil ulumi kok ini dedek bangsiun dedek mentelah dedek pernah menuntut ilmu jadi dengan maaf ibu-ibu kadang-kadang ibu-ibu langkah beli yang anak kadang-kadang sulit lalu ngaji sulit melanjutkan ilmunya kecuali sudah jadi ustaz dan ustazah ketutup isi amanah untuk mendidik biaya yang Kongo maka walaupun malah nikah bapak ibu pelunggu sami misal karena repot dengan anak jari lalu cuma anak jari niki
dia bank spirit, bank semangat untuk rajin ngaji. Pondokan ya di pondok pesantren Zilalul Quran niki saya ingin berambil di kampung masyarakat Riki. Andai ngombe, andai tertarik, endah jemaah kaum muslimin muslimat syarat dan tempat lain memondokkan menjadi Riki. Sejadi kekayaan yang tumbuh dari kekayaan masyarakat ya lingkungan, baik lingkungan darat maupun laut pada khususnya, dan masyarakat kira ini Taman Sari ya, Taman Sari. Maka dalam hal ini kerjasama, pertama kerjasama antara pengurus pondok pesantren dengan para masyayikh, para ustaz. Yang kedua kerjasama dengan masyarakat. Yang ketiga kerjasama dengan pemerintah. Kemudian kerjasama dengan para wali santri. Nah setelah nikah yang tumbuh kan baut paranim ya musyarakah alal khairah, ialah berfungsi, berkolaborasi dalam kebagusan yang akan melahirkan nanti hasil isi memuaskan. Untuk hal nikah yang tumbuh sampun keparani lengkap ikhtiar. Setelah berikhtiar yang tumbuh serah kepada Allah. Sampunan marak dengan Nabi, marak dengan Qadariyah ya. Qadariyah ini dengan si Nabi hanya menggunakan otak daripada Al-Quran dan hadis. Nabi lamun Qadariyah ini segala sesuatu kita tentuan si temesa ini. Kita tentuan temesa. Entem misalnya mele mau bati dalam perusahaan sekian persen daripada modal, ya bau kita tentuan mesa ini. Niki dan Qadariyah. Mele mau bati perlu kali lipat dengan modal, kita bau Qadariyah niki. Lalu apabila gagal Bapak Ibu karena luar jangkauan pemikirannya, ternyata Dekman datang dipapakan wartabrak sesepeda karena ia dari pedagang telur masih kata selaku hancur telur guru mau buat itu kali lipat rugi bahkan 100 kali lipat karena telurnya selaku lipat remuk. Nikilah Qadariyah. Saya nggak ngerti, ya hanya mengandalkan prestasi dan perencanaan. Sebaliknya sampuna marahan Jabariyah. Jabariyah ya dalam tu mulai terkait rezeki Allah Subhanahu Wa Taala download sampai dapat kejengku deh. Balik mau setelah rezeki dia diberi lagi tang maju apa ni. Terus sampai mau salahan, nenek salahan, ada lobihan dah nenek. Sekarang nenek kulit nenek ini dia dah pegang kulit. Nenek aku malok dia dah pegang. Nenek aku bebek dia dah pegang. Sang itu pun kan dinara nenek tu. Parahnya nenek dinara terusan. Karena nabi, karena nikilah Jabariyahnya terlalu mendalam. Sehingga Bapak Ibu besok waktu dengan si berpaham Jabariyah niki. Jangan yang manok. Nanti terpaling manoknya si sopo dengan. Kebetulan dia tahu jadi paham Jabariyah. Sampai dari dengan si paling manok niki. Langsung dengan paling marokan kita gorok tidak jadi jangan berkela kerja batu kerja empat. Nanti ngomong wah karena kerja empat terus maling marku ada betul berkela dulu bawa dia trono kita tuh hanya bulu doang ya kita masih sisa nih yo piran kau maling maruk dan antar nih anu bar aku di sini kita antar ndek kuah apa penilo anu pada sida kulit kuat yang saya maknya sering daripada nenek ini akhirnya akhir demakan sehingga kita boleh blok main di kepala jauh makan tepuk aku nih makan tepuk aku kan nenek malu-malu tuh makan masalah aku ngomong nenek ngomong ini jadi selaku ketulakan di pak nenek doang akhirnya Bapak Ibu orang sebelum dan memang kecewa dia mau karena selalu pasrahannya di Allah Ta'ala sementara dia teman mereka dia teman mengkaji bahwa geraan-geraan daripada segala sesuatu dikalah yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala akhirnya dia gagal nenek pada salahan
Nah niki pun tidak bagus. Ialah cara semangkin niki dan netralisir antara paham qadariyah dan paham jabariyah. Jadilah paham ahlus sunnah wal jamaah. Jadi malam ini Bapak Ibu, artinya saya mencari yang tunggu peranganan Allah Ta'ala. Saya ingin yang tunggu kemampuan untuk menggerakkan, mewujudkan anganiki Allah Ta'ala. Kemudian saya ingin yang tunggu ilmu adik tahu merencanakan segala sesuatu Allah Ta'ala. Dengan yang tunggu sadar akan niki Bapak Ibu telah yang tunggu berikhtiar, maka kembali yang kepada Allah. Faiza azamta fatawakkal ala Allah. Lama mewah bertekad kuat setelah perencanaan bagus, serah kepada sida Allah. Serah kepada sida Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tiang tunggu menganut paham qadariyah dia terganggu, jabariyah pun dia terganggu. Sekalipun para sufi, para ahli marifat Bapak Ibu memang dalamnya isi menjalani kehidupan ini dia lepas daripada ikhtiar. Dalam arti syariat tetap terlaksana sebagai ahli marifat. Setinggi langit ilmunya tetap kembali kepada syariat. Karena hakikat daripada ahli marifat itu apabila tetap tekun menjalankan syariat. Sampunan pengusaha lawan nanti kejolot isi dengan pokok wayang ini marifat yang sangat tinggi wah dinarik kajian pada. Terus angka ijrak sembahyangnya. Kemudian ijrak wajib sembahyang. Jadi pertama ijrak sembahyang. Si kedua ijrak wajib sembahyang. Terus dia sembahyang. Maka ini ahli marifat isi belah ketupat sementara ini Bapak Ibu. Ahli marifat belah ketupat. Satu adalah yang gombas, satu berisi. Marifat kedua berisi, syariatnya gombas. Nah, jadilah menurut mereka kumpul nanti terpengaruh. Sehingga yang terpengaruh isi kadang-kadang kongkat dengan ini dengan ahli marifat lo ijara wajib sembahyang. Lagu dan sembahyang. Nah ada pun lagunya ahli marifat lo ijara wajib sembahyang dia. Lagu tetap sembahyang. Maka niki berarti Bapak Ibu ya sembahyang dia karena kewajiban. Tetap lagu sembahyang ini syariat laksanaan selaku. Nanti ya juga laksanaan selaku syariat. Lagu ya dia merasa wajib. Dia sembahyang kumpulnya. Karena lamun sembahyang hanya berdasarkan kewajiban, berarti ya sembahyang hanya untuk guguran kewajiban. Sementara ya tetap sembahyang, tetap puasa, tetap berzakat, tetap berhaji, selapunan deknan untuk guguran kewajiban. Lalu jadi bukti tanda cinta dari Allah Ta'ala. Tanda kecintai Allah Ta'ala enak. Karena Nabi, karena dia datang sembahyang pun dia berharap mendapatkan ongkos dengan sida Allah. Walaupun Nabi, walaupun memang janji Allah Ta'ala, karena memang pasti akan dia berharap ongkos pun ya tetap ongkosi. Nikilah ahli marifat sebenarnya. Namun marang di ahli marifat lagu syariatnya dijalanin, niki kadang-kadang lawan mikir diri jadi waliullah, ujung-ujungnya jadi waliullah. Jadi waliullah. Ujung-ujungnya niki lah sebabnya maka Bapak Ibu yang dalam hidup yang tunggu niki, pendidikan Allah sangat penting sebagai salah satu ikhtiar yang tunggu untuk mengantarkan diri dari yang tunggu meraih nanti predikat dari predikat al-muhibbuna ilallah wa mahbubuna indallah. Arti muhibbuna ilallah dengan si mencintai Allah dan mencintai si Allah Subhanahu wa taala. Niki menjalani tahap Bapak Ibu proses. Mangke dengan matan jurmiyah lalu tingkatan isi amsilati, tingkatan di Pak Alfiyah, imriti jurumnya, imriti terus Alfiyah. Bila perlu. Layak waktu kita masih kode Bapak Ibu kira nepon-nepon aja di Al-Makrah pada Haji Ahmad Ja'far. Niki selaku kitab erat doang niki. Selaku kitab erat. Kalau Haji Ja'far niki suaranya dah bagus. Mami nasi tahu lagi wadi. Niki. Keruan kematan dunia. Sarah Dahlan, kemudian Mutabimah, Sehalik. Nah, suatu waktu beliau niki membahas nanti ini kalau mereka
kitab naus paling belik apa nih? Akhirnya nih pada tahu mas. Nah ya kita sebut Mughnila Bib kitab naus paling belik. Sesuatu sahab belik masih tangkana belik Al-Quran. Sedangkan Mughnila Bib belik na belik lalu tangka lagu dia si paling belik Mughnila Bib. Niki lain. Jangan dengar dia waktu masih kelas 4 Ibtidaiyah di madrasah aja. Coba perusahaan ketuanan Bapak Ibu. Lebih mungkin tahun itu aja Mughnila Bib niki. Ke pondok-pondok pesantren belik secara lek Lombok. Lain sopok tuan guru yang ketuan. Tuan guru sampun ngaji Mughnila Bib. Sampun lagu ekam kadimahnya. Terus di ruang ngecok wayah nun. Mani pulang dengan babul kalam. Jangan datang babul era ngecok dia mentelah setahun. Mani mulai selamat datang dalam saya ini kepada Nurul Maidi. Nah, niki Bapak Ibu, lek Mughnila Bib niki bahkan ia berian daripada sarah Yasin. Yasin niki adalah khasiah daripada sarah Qatarunada. Jadi Qatarunada niki adalah sarah daripada Qatarunada. Qatarunada niki tak makan pada matan Jeremia. Lagu ternyata isi mensarahkan Qatarunada sampai Yasin niki lah pada pengarang daripada Mughnila Bib. Sehingga Al-Maqbulah Tuan Wali Faedi ya sina ukur dia. Ya sina ukur tingkat tuan guru niki. Arak tuan guru tingkatnya tingkat matan Jeremia. Arak tuan guru tingkatnya tingkat sarah dahlan. Ya sina ukur si Al-Maqbulah Tuan Wali Faedi. Araknya tuan guru setingkatnya Ibnu Aqil. Arak setingkatnya adalah sampai kepada Yasin. Yasin niki lain terakhir sehingga dia adalah tuan guru Muhibbullah, tuan guru Najmuddin le Al-Maqburah Ibrahim. Niki masih tak mondok yang ikut-ikutin dengan jauh karena nanti keparanoa lamun ikut kecengan duit wak jadi tuan guru ngaji Yasin niki si agenda dari tuan Ibrahim, si tuan guru Muhib. Nah niki adalah kitab nahu Bapak Ibu, sehingga ia akhirnya ukur si Al-Maqburah Ahmad Faedi bahwa tuan guru niki adalah ketuan guruannya adalah masih kelas matan Jeremia. Arak kelas sarah dalam, arak kelas mutamimah, arak kelas Ibnu Aqil, arak kelasnya kelas Yasin. Maka bisa jadi canggung niki sambil dukungan daripada pengusaha diharapkan baik sedakan-dakan ini Bapak Ibu antena nanti memiliki kapasitas keilmuan menguasai sampai Ibnu Aqil paling tidak. Ibnu Aqil ini adalah merupakan khasiah daripada sarah matan Alfiyah. Dalam menguasai ini insya Allah kadang-kadang arah isi memang sampai menguasai hafalan, menguasai pemahaman. Arah isi menguasai hafalan lagi kurang pemahaman. Arah isi menguasai pemahaman lagi kurang hafalan. Alangkah hebat Bapak Ibu, hafalan kuat, pemahaman pun kuat. Niki selakuna adalah dukungan dengan tiang pelungguh sebagai para wali santri dengan masyarakat secara umum menikmati dan pada akhirnya serah dia sudah Allah Subhanahu wa taala. Nikilah ia ajaran daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah isi menggabungkan antara Qadariyah dengan Jabariyah. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah berkembang pesat di seluruh dunia karena niki Bapak Ibu, karena penggabungan antara Qadariyah dengan Jabariyah niki. Bila dari tiang pelungguh tentu menganut hal niki karena Nabi bahwa Naat adalah lahir dari Man'ud. Man'ud niki boleh jadi pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, dan pendidikan masyarakat. Pendidikan masyarakat. Sehingga terjadilah perpaduan kuat antara Naat dengan Man'ud. Jadi Purwosami melahirkan secara biologis Ijarin Jamrouliki dan pondok pesantren Zilal Quran Banu Abdurrahim adalah termasuk ya melahirkan secara psikologis dan masyarakat melahirkan secara sosiologis.
Ini dari arah biologis, psikologis, dan sosiologis. Ia isi melahirkan karakter daripada bija jaring tiang tunggu. Mudah-mudahan Bapak Ibu Nabi hajat tiang tunggu untuk terminan pertama Pondok Pesantren Zilalul Quran, wabil khusus asrama Pondok Putri Banu Abdurrahim, dan bija jaring tiang tunggu untuk maju ke depan jadi suatu kenyataan sambil berikhtiar, sambil berdoa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada ujungnya Allah masih menentukan segala sesuatunya. Mara niki Bapak Ibu sebut yang terhadap sami atas segala perhatian pulsa kita sampaikan terima kasih atas segala kekurangan dan khilafan, maaf sebelumnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq hadanallahu akum ila sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullahu khairal jaza kepada Tuan Guru Haji Munajib Khalid atas nasihat yang penuh hikmat. Semoga kita semua bisa mengamalkannya.